Topik kita hari ini tentang golden period masa balita. Ini adalah masa-masa yang krusial bagi orang tua dalam rangka berinvestasi untuk bisa membina anaknya menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di penghujung minggu di bulan Oktober ini kita bisa silaturahmi walaupun virtual dari segala mungkin dari berbagai tempat nih yang bisa jadi mungkin kita 1-2 tahun tidak bertemu, tapi di dalam forum ini setiap seminggu kita bisa silaturahmi dan sepertinya malah lebih dekat karena lebih banyak informasi yang saling kita dapatkan dan saling berkabar, saling mendoakan untuk keselamatan, kesehatan dan kesuksesan semuanya. Bapak Ibu, untuk kali ini adalah Golden Habit Forum yang episode 83, jadi tidak terasa sudah 83 episode kita lalui. Episode kali ini temanya adalah mewujudkan Islam dalam kehidupan keluarga, yang kelima, Golden Period masa balita. Bapak Ibu, balita merupakan suatu masa yang kalau bagi orang tua yang masih muda itu masa anak yang masih nyeneng kayak gitu ya. Maksudnya diajak kemanapun mau. Nanti kalau sudah SMP, SMA itu diajak sudah punya kegiatan sendiri. Jadi sudah punya acara sendiri kayak gitu. Bagi Bapak Ibu yang merupakan mempunyai cucu, ini juga masih mau diajak ke sana kemari, masih mau digendong-gendong kayak gitu. Nah, bagaimana kita mewujudkan generasi bangsa yang berada di, kalau kita sering menyebutnya di kesehatan itu adalah periode emas yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya. Yang kedua, kita mendengar berita yang saat ini sedang santer ya, di mana adanya penyakit gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak dan ini kebanyakan hampir semuanya adalah balita. Kita tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi bagaimana dari sisi agama juga mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai penerus kita dan sebagai generasi bangsa nantinya. Bapak Ibu, narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. Agus Sukaca, MKes, beliau yang sejak awal menggagas Golden Habits. Matur nuwun Dr. Agus yang selalu memfasilitasi kita dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dok? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Muhammad Safak Hanung, spesialis anak, MPH. Beliau spesialis anak yang tentu saja sangat sesuai untuk topik kita hari ini, yang tidak hanya dari menjaga kesehatan anak, namun juga mempersiapkan mereka sebaik-baiknya sebagai penerus kita yang dengan akhlak yang mulia. Assalamualaikum Dr. Safak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sehat ya dok? Alhamdulillah, pangitunipun. Yeah. Bapak Ibu tidak memperpanjang prolog, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo waktu saya serahkan pertama kepada Dr. Agus Sukaca untuk menyapa Bapak Ibu yang hadir, kemudian memberikan prolog untuk trigger diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo silakan Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dr. Eko ini, Dr. Syafa, dan Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah dari Papua hingga Sumatera, hampir semua pulau terwakili, bahkan negeri jiran dari Malaysia ada yang hadir, Ustadzah Jamila, biasanya Profesor Dato' Arif Usman juga hadir. Ya. Kalau tidak di Zoom, kadang-kadang beliau mengikuti yang siaran langsung di Facebook. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini dapat kembali bersilaturahim di forum ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbagi manfaat dengan kajian-kajian kita. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian-kajian sebelumnya terkait tentang bagaimana kita mewujudkan Islam di dalam kehidupan keluarga. Ini merupakan bagian dari misi Muhammadiyah yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, kajian kita ini sudah beberapa seri tentang bagaimana mewujudkan Islam di dalam kehidupan keluarga. Saya mohon izin untuk share screen. Topik kita hari ini tentang golden period masa balita. Ini adalah masa-masa yang krusial bagi orang tua dalam rangka berinvestasi untuk bisa membina anaknya menjadi anak yang soleh. Ada hadis yang menurut saya sangat menarik ya tentang bagaimana seharusnya orang tua melakukan kewajibannya kepada anak. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa 'allamahul kitabah was-sibahah war-rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Riwayat Hakim. Anak dari orang tuanya, yang pertama adalah mendapatkan nama yang baik, yang kedua mendapatkan adab yang baik, yang ketiga pengajaran baca tulis, yang keempat pengajaran renang, yang kelima pengajaran memanah, yang keenam tidak memberi rezeki kecuali yang thayyib. Ya, jadi tidak mendapatkan rizki kecuali yang thayyib dari orang tuanya. Dan yang ketujuh, menikahkan bila telah sampai masanya. Ini hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya. Nah, terkait dengan masa balita, yang harus didapatkan oleh anak. Yang pertama adalah nama yang baik, yang kedua adalah adab yang baik, yang ketiga adalah rezeki yang baik. Nama yang baik sudah kita kaji pada Sabtu yang lalu. Nah, selanjutnya adalah adab yang baik. Apa itu adab? Bapak Ibu sekalian, adab itu adalah tentang ya SOP, standar operasi, standar operasional prosedur di dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, ada prinsip yang mesti dipegang di sini.
prinsip memberikan contoh. Beberapa ayat yang terkait dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain berbuat baik sedang kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab, maka tidaklah kamu berpikir. Jadi kalau kita menyuruh anak kita berbuat baik, ya, maka kita tidak boleh melupakan diri kita. Kita harus memberikan contoh perbuatan baik itu sehingga akan menjadi model bagi anak. Jadi model bagi anak tentu adalah orang tua. Di dalam surah As-Saff, ya, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ini adalah tuntunan untuk kita menyesuaikan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Kesesuaian antara ucapan dengan perilaku. Nah, ini menjadi prinsip penting di dalam proses pembinaan anak, ya, untuk memiliki adab yang baik. Di Sabtu yang lalu, ya, Dr. Umam telah memberikan penjelasan bahwa pada masa 6 bulan pertama ini anak akan mempruning apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua akan membekas pada diri anak, sehingga kalau pada masa ini orang tua betul-betul, ya, memberikan contoh keteladanan yang baik, itu nanti akan dipruning oleh anak sehingga anak itu potensi untuk melakukan kebaikan itu menjadi begitu besar. Masa balita adalah masa-masa yang krusial di situ. Sehingga kegagalan di dalam membimbing anak pada masa balita itu biasanya akan berlanjut pada masa-masa selanjutnya sehingga anak tidak menjadi anak yang baik. Nah, dalam hal adab ini, ya, kita orang tua mulai dari anak lahir ini sudah memberikan contoh, ya, bagaimana adab yang baik kepada diri sendiri, ya, terhadap diri sendiri. Misalnya mengawali aktivitas selalu dengan basmalah. Jadi ketika anak, ya, kita melakukan aktivitas apapun, ibu sudah selalu membiasakan membaca basmalah. Mau makan bismillah, mau pakai baju bismillah, meskipun sang anak itu belum mengerti, belum bisa komunikasi secara verbal. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan direkam dengan baik oleh anak. Mengakhiri aktivitas selalu dengan hamdalah. Makan minum selalu dengan tangan kanan, ya, secukupnya, tidak mencela, tidak mencela, menghabiskan yang diambil. Ini setiap makan si ibu, ya, selalu, ya, dari mau netei bismillah, ya, selesai hamdalah, ya. Nanti kalau dia sudah bisa makan, ya, diusahakan mengambil porsi secukupnya sehingga habis dimakan. Sehingga anak melihat bahwa apa yang diambil habis, ya, mending nambah daripada menyisakan. Ini bagian dari menghindari tabdzir yang sudah dibimbingkan, ya, sejak dia masih balita. Memberi dan menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, ya. Jadi kalau anak misalnya menerima pemberian dari orang tuanya yang disorongkan tangan kirinya, maka ditahan, jangan sampai itu diberikan, sampai dia merubah menjadi tangan kanannya untuk mengambil. Nah, ini akan masuk di dalam memorinya. Ya.
beristinja selalu dengan tangan kiri, ya. Sejak kecil, sejak balita sudah dibimbingkan, ya. Berpakaian, ya, menutup aurat dan rapi, ya. Kemudian memakai selalu dari sebelah kanan, sehingga orang tua kalau memakaikan baju awali dengan tangan kanan dulu, ya. Baru yang kemudian tangan kiri. Kalau melepas sebaliknya, dilepas dari yang kiri, ya. Kemudian baru yang kanan. Celana pakai dari mana? Kaki kanan dulu, ya. Baru kemudian yang kiri. Ini sudah sejak bayi itu sudah dibiasakan. Setiap bersin, ya, membaca hamdalah. Ya. Jadi ketika masih bayi juga bisa bersin, ya. Nah, itu ketika dia bersin, ibunya lah yang mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nanti kalau bapaknya ada di sampingnya, bapaknya yang yarhamukallah. Tapi kalau misalnya ibunya sendiri, dua-duanya diambil alih, ya hamdalahnya, ya yarhamukallahnya, sehingga itu akan masuk di dalam memori anak. Ketika dia bangun, ya, atau anaknya bangun, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kalau anaknya tidur, ya, ajak berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sehingga itu masuk di dalam memorinya. Ya. Setiap pergi berpamitan berdoa, ya, menjaga hak tubuh, ya, mempolakan istirahatnya sesuai dengan pola yang baik, ya, membiasakan tidur di waktu malam, terjaga di waktu siang, itu proses pembiasaan sejak kecil. Nah, ini kalau kita berhasil di dalam membiasakan mereka waktu balita, ya, maka ini akan terus ketika dia menjadi dewasa. Demikian juga terhadap orang lain. Selalu senyum, salam, dan sapa saat berjumpa. Ya, ini masukkan memori. Selalu menjawab salam, ya, menjaga pembicaraan selalu baik, menjaga bahasa tubuh selalu baik, ya, tidak berbohong, ya, tidak berbicara buruk. Ya. Sehingga kalau anak berbicara buruk, ya, itu sejak kecil sudah diingatkan. Saya alhamdulillah mendapatkan orang tua yang luar biasa, ya, sehingga sulit sekali untuk mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata kotor itu susah untuk keluar dari mulut. Karena memang sejak kecil, ya, bapak ibu saya itu sangat sangat ketat di dalam mengeluarkan kata-kata ini. Mengumpat itu nggak bisa, ya. Mengumpat itu tidak bisa karena memang tidak biasa mengumpat, ya. Karena sejak kecil tidak dibiasakan. Nah, ini kalau bisa menjadi menjadi adab kita tanamkan ketika masih balita, itu sebagai sesuatu yang insya Allah luar biasa. Ya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Ya. Kalau bersin membaca alhamdulillah, ya. Doakan dengan yarhamukallah, ya. Tidak mengambil hak orang lain, dan lain-lain. Demikian juga terhadap tempat alat. Kalau masuk rumah, ya, selalu dengan salam dan langkah kaki kanan. Keluar rumah, bertawakal dan langkah kaki kiri. Jadi orang tua mesti memperhatikan itu anaknya. Kalau dia keluar rumah, kakinya yang melangkah yang mana dulu. Kalau yang melangkah kok kanan dulu, dipopong masuk, ayo, ya, nah, langkah dengan kaki kiri. Kalau masuk, kaki kanan. Kalau toilet, perhatikan itu sejak dia mulai bisa berjalan masuk toilet, yang dilangkahkan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Kalau melangkah dengan kaki kanan, orang tuanya mesti mengangkat, dikeluarkan, ya, ayo masuk dengan kaki kiri. Masuk masjid berdoa, langkah kaki kanan, keluar masjid berdoa, langkah kaki kiri. Ya. Ketika naik kendaraan, ya, kan sejak balita kan sudah sering diajak oleh orang tuanya pergi, ya. Jadi dibiasakan sejak balita kalau pergi, ya, itu kendaraan mulai bergerak, ya, anak mulai dibiasakan doa ketika kendaraan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, ya, ini dibiasakan, ya. Selalu menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Yang ini ditanamkan sejak masih
balita. Nah, disitulah krusial poinnya. Kalau kita berhasil memberikan contoh ya, kepada balita kita terhadap adab-adab yang baik itu, maka nanti ketika dia beranjak dewasa, itu sudah menjadi habit. Ketika sudah menjadi habit, ya, maka sulit untuk merubah. Jadi habit itu salah satu cirinya sulit dirubah. Nah, kalau adab ini sudah berhasil diantarkan menjadi habit anak, ya, maka ini adalah pahala besar bagi orang tuanya karena dia akan menjadi habit sepanjang hayat. Ini letak krusial poinnya ada di situ. Kemudian hal yang lain adalah rezeki yang halal dan thayyib. Nah, kita tahu rezeki halal itu penting ya, bahwa apa yang diberikan untuk anak-anak itu kalau dijamin kehalalannya itu pengaruhnya sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan rajulun ta'arabbahu ya Rabbi wa mat'amuhu haram ya, wa mashrabahu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu. Seseorang ya, yang berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhan, wahai ya Allah, ya, padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, ya, dan dia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Dengan cara apa Allah mengabulkan doanya? Jadi kehalalan ini penting sehingga keluarga itu harus menjamin rezeki yang digunakan oleh keluarga itu semuanya halal. Sampai usia 6 bulan hanya diberikan ASI. Kemarin kita sudah bahas kenapa ASI. Ibu juga harus makan yang halal dan thayyib supaya ASI-nya juga oke, halal dan thayyib. Demikian juga anggota keluarga yang lain. Setelah 6 bulan diberikan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Tidak makanan-makanan yang instan, yang itu tentu menjadi tidak baik bagi tubuh. Nah, inilah pada masa balita sesuatu yang menjadi hak anak yang kita perlu berikan ya, sehingga akan muncul generasi yang kuat. Saya kira demikian sebagai pengantar Dr. Eko ini ya, dan Bapak Ibu sekalian, ya, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Dr. Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Agus yang telah memaparkan banyak adab yang sebenarnya simpel, bisa kita lakukan sehari-hari, namun membutuhkan ketelatenan kita dalam menerapkannya agar selalu konsisten hingga mereka nanti dewasa. Selanjutnya Dr. Muhammad Safak Hanum, monggo dokter silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kullih wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan izinnya lah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti ya Golden Habit Forum yang luar biasa ya, sudah 83 ya. Kemudian tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih Mbak Agus Sukaca yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing-sharing dan juga untuk nanti diskusi kita bagaimana sebaiknya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi sebagai dasar, menjadi anak yang soleh tentunya, yang tidak bermasalah di kemudian hari tentunya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Agus Sukaca bahwa kita masa balita itu masa yang sangat penting sekali. Mohon izin saya akan share screen.
masa balita sangat menentukan sekali, sehingga Monggo, Dok. di kehidupan kita di sehari-hari itu pemerintah itu sangat menganjurkan atau harus kalau bisa dimungkinkan semua harus mengikuti kegiatan posyandu untuk penimbangan, untuk monitoring ya, baik monitoring pertumbuhannya maupun juga perkembangannya. Saat ini sudah dikembangkan juga untuk buku KIA, begitu ibunya hamil sudah ada buku KIA-nya juga. Kita lahir juga di situ ada buku yang sudah mencatat semua kegiatannya. Ya, jadi upaya saat balita untuk mewujudkan anak soleh ya, yang tadi sudah sampaikan juga hadisnya, ayat-ayatnya. Nah ini saya akan sedikit mengulangi apa yang disampaikan kemarin oleh Dr. Umam juga ya, untuk perkembangan pertumbuhannya. Jadi anak ini tentunya perlu tumbuh kembang supaya untuk nanti bisa menjadi besar. Yang dimaksud pertumbuhan, diulangi itu bertambahnya ukuran, jumlah sel, bertambah ukuran fisik, struktur tubuh. Ini sifatnya kuantitatif, jadi dapat diukur dengan nyata, dengan timbangan, dengan tentunya tinggi sentimeter, lingkar kepala, dan sebagainya. Itu pertumbuhan, gambarnya seperti itu Bapak sekalian. Untuk perkembangan itu bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks tentunya. Anak bisa miring, kemudian bisa tersenyum, bisa duduk, ya, kemudian bisa berlari. Ya, ini sifatnya kualitatif. Nah, untuk itu supaya anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai, ini perlu adanya suatu stimulasi. Nah, kemudian setelah perlu aja juga deteksi apa stimulasi kita itu berhasil atau tidak. Tentunya perlu dideteksi, sehingga kalau ternyata nanti ada istilah milestone ya, kalau pada umur tertentu deteksi anak tidak bisa duduk misalnya, atau bahkan tidak bisa berjalan ketika umur 2 tahun, katakanlah seperti itu 5 tahun, ini harus dilakukan intervensi segera sehingga tidak terlambat ya, sehingga kalau terlambat nanti tentunya lebih sulit penanganannya dari awal, supaya itu mendeteksi apakah ada gangguan tumbuh kembangnya. Tumbuhnya bagus mungkin, tapi pengembangannya yang mungkin agak kegagalan. Nah, kebutuhan dasar anak itu dulu yang kemarin juga salah satunya disampaikan oleh moderatornya Pak Joko ya, Dr. Joko, yaitu butuh tentang asah, asuh, dan asih. Ini kebutuhan dasar anak. Asah itu stimulasi atau rangsangan, juga kemarin juga dibahas oleh Dr. Umam juga, yaitu perangsangan dan latihan kemampuan perkembangan di luar anak. Bagaimana supaya mencapai perkembangan optimal, tentunya harus senantiasa distimulasi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Dr. Sukoco juga itu dalam rangka mengstimulasi, melihat, menyontoh seperti apa dan sebagainya. Anak itu akan melihat bagaimana dia stimulasinya dari ruang rangsangannya dan bagaimana meresponnya. Oh, tidak, mungkin ada gangguan ya, katakanlah anak tidak bisa mendengar, ternyata setelah dites BERA misalnya, oh ternyata gangguan, diajak ngomong kok diam aja, dipanggil dan sebagainya, seperti itu ya, dirangsang tapi nggak ada apa jawabannya dari tubuhnya, dipanggil juga kok nggak menengok dan sebagainya ini. Nah tentunya dengan asah yang baik, pemberian asah yang baik tentunya akan berkembang sesuai dengan tahapan pada umurnya. Yang tidak kalah pentingnya tentunya 3 hal itu asuh, ya, fisik medis yang tadi sudah sampaikan, bagaimana memberi pakan halalan thayyib ya, seperti itu. Kemudian bukan dari bayi sudah halal thayyib ya, artinya dari ibunya sudah, satu keluarga tadi yang sangat menentukan sekali ya dalam kehidupan. Bagaimana doa yang tidak dikabulkan karena yang memberi yang itu makan makanan yang halal, yang haram dan sebagainya. Kemudian asuhnya tentunya imunisasi, kemudian kemarin juga sampaikan bagaimana lingkungannya ya, bagaimana gizi sanitasi lingkungan keluarga ya, kemudian baju, sandang pangan dan sebagainya. Saya sudah sampaikan. Yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah masalah asih, kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari yang ada lingkungannya. Hubungan yang erat, mesra, selaras antara ibu, kemudian mungkin juga pengganti ibu, ya, atau kalau sekarang ada pramusiwi misalnya, ya. Kemudian bagaimana ketika menyusui, ada kontak fisik dari ibu dan sebagainya, sehingga bagaimana inisiasi menyusui dini salah satunya dikenalkan dengan ibunya, seperti itu. 3 hal ini sangat menentukan dalam perkembangan untuk selanjutnya.
Bapak Ibu dan sekalian, ini yang usaha upaya pemerintah supaya anak-anak Indonesia itu jangan sampai terjadi gangguan perkembangan. Salah satunya udah KMS. Ini bentuknya KMS. Kalau dulu hanya lembaran saja, kalau sekarang udah masuk di dalam buku KIA. Ya, ini luar biasa. Namun ketaatan dari kita ini masih sangat sedikit ya. Jika sekarang ada istilah revitalisasi posyandu dan sebagainya ya. Kalau nimbang nggak mau ditimbang, kalau nimbang kadang-kadang bulan ini datang, bulan depan mungkin nggak datang sehingga tidak urut. Padahal untuk timbangan urut itu sangat menentukan apakah dalam 3 bulan berturut-turut itu ada kenaikan atau tidak. Kalau tidak ada kenaikan untuk berat badan yang bisa diukur tadi yang itu sudah harus ada intervensi, jangan dibiarkan. Kalau nanti juga kalau pada penimbangan itu sangat tinggi sekali, misalnya di atas garis kuning nanti yang di atas itu ya juga tentunya jadi masalah. Apalagi kalau di bawah garis merah, wah itu sudah gizi kurang yang menyebabkan stunting dan sebagainya. Ini salah satu untuk yang ini bagaimana juga stimulasi di dalam buku KIA ini sudah lengkap. Jadi bagaimana umur sekian, bagaimana untuk kita harus melakukan apa kepada bayi itu, ya, kepada cucu kita, kepada anak kita, ini sudah mulai diajari, ditirukan seperti itu. Tinggal kita niru, oh ada boleh nggak, oh seperti ini ada gantung benda berwarna berbunyi ya kita lihat sehingga ini jadi bisnis juga kan, jualan mainan untuk anak-anak seperti itu misalnya. Yuk bagaimana untuk supaya anak juga bayi kita itu bisa aktif, ada otot-ototnya bergerak, ya ada dirangsang, ya dimiringkan dan sebagainya, ya seperti itu. Itu selanjutnya bisa nanti dibaca di buku KIA, ya kan? Atau di yang sudah punya cucu, ada enggak ibunya bawa ini enggak catatannya ini, mohon maaf ini sekedar anunya mungkin lihat ya. Nah ini buku KIA-nya seperti ini. Ya mudah-mudahan ada semuanya yang punya cucu, punya anak juga yang masih punya bayi, misalnya seperti itu harus hasil penyuka ya. Di situ lengkap semuanya. Kemudian selanjutnya juga bagaimana stimulasi pada usia 3-4 tahun seperti apa, kemudian pada rentang usia 5-6 tahun. Di sini pada usia 5 tadi sampaikan untuk istinja ya, untuk bagaimana sudah dilatih untuk cuci tangan, cebok, berpakaian rapi, ini sudah distimulasikan ketika anak umur 3-4 tahun seperti itu. Kemudian juga bagaimana saat ini kan ada menengok atau melihat TV. Kemudian kalau HP, apakah anak-anak itu bayi kemudian diperlihatkan HP-nya untuk hiburan supaya dia tenang, apakah itu diperkenankan atau enggak? Nah, seperti itu. Itu sudah mulai di sini disampaikan menonton TV didampingi maksimal 1 jam. Ya, hanya 1 jam seperti itu. Tapi kita mungkin kelamaan ya, mungkin lebih dari berjam-jam ya. Berapa seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti ini, ya insya Allah perkembangan kita juga anak cucu kita baik mestinya. Begitu juga masalah gizi tadi sudah sampaikan, ASI saja, ASI eksklusif itu hanya sampai 6 bulan, kemudian pemberian ASI saja ya, itu sampai 6 bulan tadi disampaikan, kemudian sampai 2 tahun, itu ASI, yang lain sudah makan pendamping, sudah tidak mencukupi. Kenapa sih kok sampai 6 bulan ASI eksklusif? Itu dari sisi perhitungan gizinya, kalorinya, proteinnya masih mencukupi dengan ASI. Hanya ASI saja cukup untuk pertumbuhan. Tapi nanti kalau sudah lebih dari itu perlu makanan tambahan, ya, pendamping itu sebagaimana yang tertera di sini. Di bukunya juga sudah ada cara membuat makanan umur sekian bulan, apa juga sudah ada nasi tim dan sebagainya, itu di buku ini lengkap semuanya. Tinggal baca aja dan tinggal mempraktekkan tentunya seperti apa. Ini yang penting jadi untuk perhatian. Nah ini tentunya setelah mengikuti buku ini juga ketika ini ada, saya ambil aja yang usia 4-5 tahun. Ya, ini anak bisa berdiri 1 kaki dalam sekian detik atau enggak. Kalau ini sampai di sini ada 18 misalnya. Kemudian ketika ditinggal ibunya misalnya seperti anak rewel atau enggak dan sebagainya. Kalau ada satu yang mengatakan ini tidak, maka ini harus sudah berintervensi, harus datang ke puskesmas petugas kesehatan. Tanya yang benar, kok nggak bisa menjawab, kita menemukan anak sudah 4 tahun, cucu kita lama ketemu ditanya, wah kok nggak bisa
Ini besar apa kecil misalnya, ini besar mana itu nggak bisa bedakan ya seperti itu ya. Yang nomor 13 itu misalnya seperti itu ya, ini sudah perlu ada deteksi, sudah perlu ada intervensi. Ini seperti itu. Ini sangat jadi dalam rangka untuk buku KIA ini kesehatan ibu dan anak itu dalam rangka bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya mulai dari ibu hamil itu bisa hamil kemudian lahir dengan selamat tentunya, kemudian bayinya lahir sampai umur 5 tahun ini juga sesuai dengan sesuai dengan umurnya, pertumbuhan dan perkembangannya. Ini untuk monitoring. Nah, kita lanjut tadi sedikit saya sampaikan tadi TV sudah melihat TV, melihat HP itu bagaimana, itu namanya screen time itu berapa untuk bagi anak-anak ini dari IDAI sampaikan ada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu kurang dari 1 tahun itu tidak direkomendasikan untuk melihat TV, kemudian juga diberi HP untuk melihat HP ya. Kemudian umur 1 sampai 2 tahun itu tidak dianjurkan. Kalau jadi tidak direkomendasikan nanti tidak usah, kemudian tidak dianjurkan. Nah, kalau umur 2 sampai 6 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Nah, tidak lebih dari 1 jam. Ya, kadang HP kita kalau nggak ditarik nangis anak-anak kan seperti itu. Itu dilarang sekali. Jangan saya memberikan HP hanya untuk hiburan. Anak itu nggak boleh. 6 sampai 11 tahun tidak lebih dari 1,5 jam. Kalau 12 sampai 18 tahun tidak lebih dari 2 jam. Artinya melihat screen time ya, melihat dengan TV dan sebagainya, komputer sama ya, gadget sama semua seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, tadi sudah sampaikan oleh Dr. Agus, yaitu pembentukan kebiasaan yang tadi, kebiasaan yang baik tentunya yang insya Allah ini akan menjamin, bukan menjamin ya, akan mengarah nanti besarnya menjadi kebiasaan yang bagus dan menjadi anak yang soleh tentunya, sebagaimana tujuan di awal tadi. Yaitu pertama tentunya adalah makanan yang halal dan halalan thayyibah. Itu tentunya semuanya. Ya, semuanya dari dalam keluarga, tentunya dari keluarga itu sumber makanannya asalnya itu halal dan baik tentunya. Jadi disampaikan bagaimana doa-doa supaya dikabulkan ini. Juga tentunya kalau itu menghasilkan ASI yang baik tentunya, kemudian juga barokah insya Allah, dan makanan yang dimakankan ketika anak sudah bisa makan pun seperti itu. Kemudian dibiasakan untuk membaca bismillah dan alhamdulillah. Ya, segala sesuatu kita memulai. Tadi disampaikan kalau itu masih belum bisa kita menyusui ya tentunya ibunya. Ya, yang membacakan seperti ini. Kalau sudah bisa ya kita tentunya menyuapi, saat menyuapi itu dengan baca bismillah. Sehingga akan dengar kalau begitu baca bismillah, wah saya akan disuapi. Sudah direkam di otak itu. Ini mohon maaf saya tidak cerita yang sebelum kemarin ya. Kemarin sudah bagaimana anak bisa menirukan kemudian bisa merekam semuanya. Tadi sampaikan juga ditekankan. Ini hanya saya mengulangi tapi ke prakteknya ya. Jadi begitu kita baca bismillah, maka si anak itu sudah karena sudah direkam bahwa setiap makan ibu saya kemudian semua yang ada di lingkungannya saya makan itu dibiasakan bismillah. Akan memulai. Kok belum begitu alhamdulillah berarti sudah selesai. Berarti dia akan minta lagi. Itu sudah disiplin. Sebenarnya itu anak itu sudah diajar untuk disiplin. Baik itu jam sekian makan, jam sekian minum, misalnya jam sekian makan, itu akan dengan itu sudah dilatih disiplin jam, sekian jam dan sebagainya ya. Tidak istilahnya setiap lapar dikasih misalnya gitu, tapi juga ada jam-jamnya juga bisa. Itu melatih disiplin juga. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya berdoa. Berdoa ini tentunya tadi bismillah, kemudian berdoa secara umum ya, semuanya ketika masuk tadi kamar kamar kecil ya, toilet, kemudian ketika mau tidur ya, yaitu berdoa dulu ya seperti itu, sehingga anak begitu kemudian lampu dilerumkan ya, kemudian atau mungkin sampai dikecilkan ya. Kemudian bangun, bagaimana juga berdoa. Jadi ketika kita sudah bangun, anak kita baru bangun, begitu melek dia bangun, ya kita berdoa. Oh alhamdulillah ya seperti itu ya. Jadi ada sesuatu pada anak itu, baik itu masih bayi maupun sudah besar di bawah 5 tahun itu akan memahami, akan kita bersyukur kepada Allah ya dengan alhamdulillah tadi.
Kemudian juga dibiasakan untuk menggunakan tangan kanan, ya, tadi untuk makan, untuk kegiatan yang lain, berikan sesuatu kepada orang lain dan sebagainya. Bagaimana juga menggunakan kaki untuk melangkah kanan atau kiri dulu, tadi disampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya juga diajari untuk bersalaman, ya, karena nanti kan kita tahu kita mengajarkan salam, assalamualaikum, dan kita bersalaman berjabat tangan. Nah, bagaimana juga mencium tangan, misalnya sebagai yang lebih tua. Kemudian ini tolong ketika bersalaman sudah jangan diajari juga saat ini kisbeh, ya. Ada kan sekarang kisbeh dulu, kan terus tidak ada seperti nanti bahaya kalau kisbeh saat ini mungkin masih manis ya, kisbeh gitu masih kecil gitu kelihatannya. Tapi begitu nanti udah besar karena itu udah terbiasa kisbeh seperti ini, wah nanti kisbeh yang lain di makna yang lain akan berbahaya. Jadi ya bersalaman sebagaimana tuntunan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentunya dalam ini yang menghafal ayat Quran. Ada umur yang sudah anak kecil, sudah hafal Al-Quran juga ada. Ini tentunya bukan seketika ya, untuk kita kan sudah besar begini untuk menghafal kok sulit ya, kadang-kadang diulang-ulang udah hafal, nanti nggak dibaca lupa lagi. Nah, tapi kalau sejak kecil, sejak bayi, sejak dalam kandungan, kemarin sudah disampaikan juga, sudah dibacakan Al-Quran. Begitu lahir, sehat, dibacakan Al-Quran lagi. Ya, akhirnya terus mendengar. Sudah sampai saatnya dia bisa menirukan juga mungkin ayat-ayat, hanya ayat-ayat Quran, belum sampai satu surat misalnya yang pendek, kalau suratnya seperti itu dia sudah hafal. Namun juga harus hati-hati untuk kita melafalkan juga ayat yang kita perdengarkan kepada anak, kalau kita nggak mampu secara tartil secara benar, ya mungkin dengan tadi ya dari sudes kah, ya kaset-kaset dan sebagainya. Ini tentunya harus, karena nanti kalau salah ucapan dia dengar merekam, oh suara seperti itu ya akan nanti menirukan seperti itu yang salah. Ini kalau udah terjalur salah nanti memperbaikinya sangat sulit ya. Begitu juga untuk membaca, sudah saatnya bisa baca Al-Quran seperti apa. Ini umur berapa sih sebenarnya yang paling bagus? Ya anak sudah bisa membaca, sudah membedakan. Tapi ada yang mengatakan bahwa umur 3 tahun itu sudah bisa. Membaca itu bukan sekedar membaca saja, tapi juga ketika membaca dengan cara yang benar. Makhrajnya seperti apa. Nah ini tentunya punya ahli ya. Nah, ini teman-teman bisa nanti kalau kita di TPA ya, Taman Pembacaan Al-Quran itu ya, dengan makhraj yang benar. Kalau ini salah juga nanti sangat bahaya. Sampai besar juga kita lafalnya juga nggak akan sulit untuk memperbaiki. Meskipun itu juga bisa, tapi kalau dari awal sudah makhrajnya sudah benar semuanya, ya insya Allah akan lebih memudahkan. Jadi kebiasaan sudah diperdengarkan seperti itu. Kemudian mendengar azan, ya mendengarkan azan. Kalau ada azan seperti apa? Dia udah ngobrol sendiri, main sebentar dulu. Misalnya rumahnya dekat masjid, karena kan azan kalau kita saat ini kan banyak. Dari masjid sini, mana yang kita dengarkan. Jadi yang paling dekat, yang mungkin paling keras bagi anak itu, oh ini yang kita dengarkan. Ini udah satu poin itu, jangan nanti azan itu dengarkan lagi ya. Kita dengarkan, oh ada azan. Tapi masjid mana, suara azan mana yang kita dengarkan. Jadi azabnya azan kalau dengar seperti apa. Jadi kalau anak ya ini sudah terbiasa. Sehingga nanti kalau anak sudah terdengar azan, otomatis nanti sudah siap-siap untuk ke masjid dan sebagainya. Tadi toharoh yang kita beristinja, bagaimana caranya itu harus sudah tahu. Kaitannya nanti dengan latihan toilet ya, toilet learning bukan kalau dulu toilet training ya. Kita umur berapa anak sudah bisa menahan kencing ya, sehingga nanti kalau kita mengikuti sholat berjamaah ya ini itu pakai pampers atau enggak pakai pampers itu sampai umur berapa, sehingga jangan sampai nanti anak belum bisa bilang mau pipis dan sebagainya. Kalau saat ini mungkin umur 2 tahun dia bilang pipis sudah bisa, tapi bisa pipisnya udah keluar dulu. Pipis itu udah keluar kadang-kadang ya seperti itu, sehingga harus pakai pampers. Tapi kalau nanti sudah umur berapa 4 tahun itu sudah bisa menahan sehingga mau pipis diantar ke toilet belum pipis seperti itu. Itu juga harus dilatih. Bagaimana jika untuk bisa mengikuti sholat berjamaah di rumah ya, ketika dengan ibunya dan sebagainya. Minimal anak sudah tahu gerak-gerakannya, belum sampai bacaannya, tapi gerakan seperti itu ya. Kan kita bisa melihat anak cucu kita yang seperti itu ya, sehingga mau sholat hanya Allahu Akbar langsung sujud begitu ya, seperti itu. Bagaimana
ketika di musola mall, mengapa saya tulis di sini musola mall, itu ketika kita sedang belanja, diajak ke mall, begitu ada sholat, waktu sholat, ayo kita sholat dulu. Diajar aja seperti itu, sehingga jangan, oh ya yang lainnya saya tunggu di sini, terus si bapaknya aja yang sholat, itu tidak demikian. Jadi semua diajak, oh jadi memahami bahwa di mana saja berada, itu sholat itu harus kita lakukan. Oh ya. Kemudian yang berikutnya tentunya bagaimana saatnya berbuka puasa juga ikut rame-rame ya ketika Ramadan tentunya ya bagi juga mungkin bisa melakukan puasa mungkin kalau dulunya pelatihan ya puasa itu sampai harus maghrib mulai sahur sampai maghrib tentunya. Tapi untuk latihan ikut oh yaudah dia menahan juga nggak mau makan karena bapak puasa, ibu puasa, saya puasa. Tapi kita juga bisa memahami melihat bagaimana anak kekuatannya ya seperti itu. Dan makan sahur maknanya juga ikut bangun malam. Nanti tentunya akan terbiasa juga rame-rame dengan suasana yang senang dia bangun malam. Nah kemudian bagaimana setelah bangun malam habis subuh seperti apa? Ini juga tentunya Bapak Ibu sekalian, apakah setelah habis subuh itu tidur lagi atau tetap melakukan aktivitas, baca Quran dan sebagainya, nah tentunya bisa mengikuti kegiatan orang tuanya. Nah, kemudian yang tentunya saat ini ada pendidikan anak usia dini, ya ini di Undang-Undang Pendidikan ada seperti ini, bisa TPA, ini TPA di sini maksudnya tempat penitipan anak ya. Kemudian kelompok bermain, kemudian TK yang Islam, yang Islami, yang Islam. Tolong ini sangat menentukan sekali, bukan hanya sekedar TK saja, TK-nya bagus, TK nasional atau TK unggul dan sebagainya. Tapi yang Islam, karena di situ letak dasar tadi akan sangat memengaruhi ya, kelompok bermainnya juga harus yang Islam, TP yang juga yang Islam. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah untuk berpakaian sopan yang Islami tentunya. Bagaimana sopan ini kadang-kadang kalau di rumah tadi disampaikan juga strateginya anak-anak mungkin nggak pakai jilbab tapi kayak mau keluar ya udah mulai kapan dia bisa memakai bapak ibunya kakaknya yang perempuan pakai kerudung pakai jilbab ini dia pengen haji sediakan juga disiapkan ya tidak usah dipaksa seperti itu sehingga lama-lama dia juga ikut terbiasa kalau mau keluar pakai kalau enggak diam bisa di rumah. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ini kakek nenek ini karena sayangnya sama cucunya, akhirnya dibelikan pakaian-pakaian. Tapi kalau anak perempuan, tolong juga pakaiannya meskipun itu masih kecil, jangan pakaian yang tidak berlengan, ya. Nah, jadi udah diajari pakaian yang sopan ya seperti apa, yang Islami tentunya nanti pakai yang tidak yang ya istilahnya kalau baju celana atau apa istilahnya rok itu ya panjangnya seperti apa dan sebagainya ya. Yang sopan. Kalau sejak kecil dibiasakan, kalau pakai baju yang seperti itu, akhirnya yang menutupi aurat, ya secara keseluruhan misalnya, tidak keteknya tidak kelihatan begitu dia ketika baju melihat ada mungkin melihat TV tadi 1 jam, kemudian terpapar dengan film anak-anak yang pakai baju hanya kelihatan keteknya dan sebagainya, ya tentunya dia merasa risih ya seperti itu. Nah ini sudah harus ditanamkan sejak kecil. Nah, Bapak sekalian, ini yang sangat penting dan sangat menentukan proses itu semuanya. Karena itu stimulasi, bukan otomatis dilakukan seperti itu. Harus ada yang memberi stimulasi. Siapa yang memberikan stimulasi? Ya tentunya orang tua dan pengasuh. Nah, sebagai teladan, sebagai contoh teladan. Tapi kalau memberi stimulasi nggak ada, siapa? Ini Dr. Agus dan Bapak sekalian, ini perlunya kita sebagai orang tua atau pengasuh dan sebagainya harus mempunyai ilmu tentunya, dituntut ya mau nggak mau dituntut kita harus yang melakukan seperti itu tadi sampaikan saya langsung Dr. Agus anak melihat orang tua seperti itu harus melakukan, harus tahu, harus bisa dan sebagainya. Nah ini yang perlu ini harus kita semuanya harus belajar juga sama-sama kita masih belajar. Ayo untuk dipraktekkan kepada anak kita maupun untuk cucu kita yang yang dia tergantung sekali dengan orang luar. Orang luar mau diapain, mau dijadikan apa dan sebagainya. Itu tergantung dengan stimulasinya yang seperti ini yang saya sampaikan tadi ini. Jadi justru yang untuk menjadikan anak yang soleh ketika masa balita, maka di dalam lingkungannya itu betul-betul lingkungan yang soleh-solehah semuanya. Menggambarkan seperti itu yang nanti akan membentuk habit tadi sampaikan Dr. Agus.
Kalau ini lingkungan nggak bisa, lingkungan sekeliling orang-orangnya juga enggak, mohon maaf, di rumah sering bentrok, sering macam-macam, kata-kata tadi disampaikan, ya kurang sopan, ya, sehingga ada kebun kebiroloka atau binatang-binatang bisa keluar dari mulutnya. Nah, anak merekam terus yang seperti itu, ya akhirnya nanti besarnya sudah terbiasa juga ngomong seperti itu. Jadi kembali bahwa anak itu sangat tergantung pada orang tuanya juga. Ya katakanlah surga di bawah telapak kaki ibu, ya inilah saatnya pada kenapa ya tadi masa 5 tahun yang sangat menentukan sekali itu yang sangat menentukan adalah di rumah. Nah kebetulan saat ini kan sudah ada memang ada PAUD tadi ya, pendidikan anak usia dini ini ya harus kita pilihkan, kalau nggak mampu secara keseluruhan bagaimana. Tapi tentunya ini juga tidak bisa karena secara penuh dia sudah bagus, nanti di rumah nanti yang katakanlah mohon maaf di sana TPA-nya untuk membaca Qurannya sudah bagus, tapi di rumah melihat seperti itu, oh nggak apa-apa, ya sudah. Akhirnya hilang lagi pendidikan seperti itu. Saya hanya ngaji ketika hanya di TPA aja, kalau di rumah nggak ngaji saya, misalnya, karena di rumah nggak ada yang ngaji. Misalnya seperti itu. Ini juga sesuatu dalam pendidikan juga tentunya untuk bentuk karakter akan sangat menentukan sekali. Kalau ngaji itu hanya di rumah, nanti kalau ngaji itu di masjid saja, di rumah nggak usah, misalnya seperti itu. Ini tentunya sangat tidak baik. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi ini, ya, ini kita ajak diskusi sekalian. Ini pemantauan perkembangan usia dini untuk perkembangan kita. Tapi kira-kira bagaimana untuk perkembangan menjadi anak yang soleh? Satu, misalnya anak sudah bisa membaca basmalah atau bagaimana umur berapa, ya seperti itu. Kalau yang kita kemarin kan oleh Dr. Skoja bin Habib, bagaimana kita sholat berjamaahnya sudah baik atau udah jalan, kita sudah kena hukum istilahnya ya, kita sudah bisa menilai diri sendiri, oh saya masih kurang lengkap, puasa kita Senin Kamis atau tidak ya, puasanya yang Bid atau enggak, bisa seperti itu, sholat malamnya bagaimana, berapa rakaat, bisa penuh enggak 11 atau hanya kita sempat hanya witir saja dan sebagainya, itu kita yang kemarin untuk bagi-bagi yang sudah dewasa, yang sudah seperti kita ini. Tapi untuk anak-anak mungkin perlu Dr. Agus dan mungkin yang lainnya, pakar-pakar yang lainnya, bagaimana kita bisa membuat milestone untuk menjadi anak soleh. Jadi ketika umur 45 tahun, 45 tahun katakanlah, atau umur berapa, 6 tahun misalnya, 5 tahun ya, misalnya seperti itu, dia minimal harus sudah bisa apa. Ini kalau belum bisa, ini kita deteksi pakai ini, kita bikin. Ini hanya sekedar contoh aja, yang perkembangan fisik kita di kesehatan, tapi bagaimana perkembangan untuk menjadi anak soleh kira-kira secara lahiriahnya, ini harus bisa apa. Ini perlu pemikiran-pemikiran seperti itu. Oh ini, sehingga dengan kita deteksi ternyata ada kata yang tidak, ini serahkan siapa. Nah, harus melakukan intervensinya apa, ini harus kita lakukan. Ya seperti apa intervensinya pada anak itu saja atau juga pada orang tuanya. Nah kan juga persoalannya nanti lebih rumit lagi kalau sampai kepada orang tuanya. Ya. Enak, nanti itu kita... Pak Ibu sekalian yang saya sampaikan, saya hanya coba menekankan aja apa yang disampaikan Dr. Agus tadi, sudah sampaikan lengkap apa, tapi kembali bahwa intinya untuk membentuk anak berusia 5 tahun berkembang, anak itu tergantung dengan lingkungan, stimulasi yang tadi orang tua yang memberikan stimulasi seperti apa, memberikan contoh seperti apa. Jadi mendidik anak tapi juga jadi mendidik kita. Ini harus kita bisa mampu mencontohkan yang baik-baik, yang secara benar tentunya. Baca Quran pun juga demikian, tentunya dengan lafal yang baik, maksud yang benar. Sebab kalau ditirukan ya dengan benar, ya insya Allah. Saya dulu masih ingat ketika masih kecil diajar orang tua sampai diulang-ulang isi walabdolin, diulang-ulang seperti itu. Tapi masa-masa udah sekolah, saya udah SD. Ketika masa kecil yang mungkin masih kecil hanya yang anak udah tahu baca bismillah dan sebagainya. Ini juga perlu nanti para pakar untuk supaya bisa pas saat umur berapa untuk membuat pemantauan perkembangan ini. Ini menurut saya sangat penting, ini suatu sangat strategis, bukan hanya pengembangan yang motorik yang ini saja, tapi bagaimana untuk mengarah menjadi anak soleh ini kira-kira bisa nggak diukur atau bisa dideteksi dengan seperti ini. Tapi tidak bisa, kalau ini nggak bisa pasti anaknya nggak soleh, nanti nggak, tentunya nggak bisa. Seperti itu, tapi minimal ada upaya supaya menjadi anak yang soleh, kira-kira apakah memungkinkan dibuat yang seperti ini. Ya, seperti itu.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Dokter Safak atas apa yang dipaparkan, asuh yang dilakukan, sekaligus bagaimana melakukan pemantauan terhadap tumbuh dan kembang anak. Bapak Ibu, kita masih mempunyai waktu beberapa menit ke depan. Silakan untuk mungkin ada apa ya, semacam diskusi, pertanyaan, sharing, monggo silakan. Ibu Ekowat, Nggih, Eko ini bolehkah saya bertanya? Pak Mansur nggih. Nggih. Nggih, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustadz Agus, Ustadz Safak, dan semuanya yang hadir mengikuti materi pada pagi hari ini. Tetapi saya bertanya khusus ini untuk Ustadz Safak ini. Begini, untuk mewujudkan anak kita anak yang soleh gitu ya, kemudian yang diungkapkan tadi qurrata a'yun gitu ya, tentu perkembangan fisik, psikis, mentalitas itu sangat penting sekali. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan ini Ustadz Safak, tentang sirup yang merusak ya. Nah, tadi belum dijelaskan secara tuntas. Padahal sirup itu masa kecil kita aja sudah ada sirup itu ya. Terus kok sekarang ini mengerikan gitu ya, larinya ke gagal ginjal gitu ya. Tolong kita-kita yang bukan background kesehatan ini diberi pemahaman gitu ya, beri pencerahan. Ketika kita temukan salah satu tetangga kita, anak kita yang sakit panas, yang biasanya dikasih paracetamol itu, kemudian gimana solusinya, alternatifnya, atau apa dampak atau apa sebabnya sekarang muncul sirup yang berbahaya itu. Oke, terima kasih Ustaz Safak, mohon pencerahannya ya. Matur nuwun Pak Mansur atas partisipasinya pada pagi hari ini. Monggo Dokter Safak. Terima kasih dia makan. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Jadi saat ini untuk sementara semua sirup dihentikan dulu ya. Bukan karena sirupnya itu apa, tapi karena kandungan dari yang menjadikan sirup ya, ada campurannya, pelarutnya seperti itu. Itu yang kejadiannya tentunya ada karena ada kandungan ED ya, EG itu glycol ya. Itu kandungannya dibatasi sebenarnya hanya 1%, tapi melebihi, yang ditemukan itu melebihi ya, sehingga itu akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Salah satu yang diduga seperti itu karena banyak sirup-sirup yang sudah beredar, tapi kan nggak ada masalah juga ada. Tapi dari Kementerian Kesehatan, karena belum memastikan semua sirup seperti apa, maka untuk kebijakannya sementara ini dijadikan buyar dulu. Paracetamol salah satunya, tidak semua paracetamol sebenarnya, ya, tapi ada pabrik-pabrik yang lain yang sudah ketemu, yang sudah disampaikan, sudah dirilis adalah ada Thermorec ya, obat yang penurun panas, yang itu sudah jelas, itu yang sudah jelas. Yang lainnya masih dalam investigasi. Jadi tidak semua sirup, Ustadz Mansur ya, tidak semua sirup ya, sehingga kita juga agak kesulitan saat ini. Misalnya katakanlah sirup asam valproat itu untuk epilepsi, itu nggak ada, yang sudah biasa seperti itu, dosisnya sudah kita hitung ya terpaksa harus kita pakai sirup. Ini masih juga menjadi diskusi kita di IDAI, di Ikatan Dokter Anak, bagaimana kita memberikan yang sudah terbiasa sirup, vitamin saat ini kan banyak dengan sirup. Ya sementara ini kita hentikan dulu karena kebijakan dari pemerintah yang membuat regulasi Kemenkes itu saat ini menghentikan pemberian sirup, peredaran sirup sampai terbukti nanti memang tidak mengandung kandungan yang berbahaya. Saya bukan kandungannya, tapi juga kapasitas melebihi presentasinya itu ya. Ya, yang di India itu ya, pabrik di India itu, walau alam apakah memang karena masalah sedang paceklik atau apa sehingga cari sirup pelarut yang murah misalnya. Kalau makanan kan ada yang namanya pewarna tekstil, kita nggak tahu apakah ini
seperti itu ya, yang produk India dari India seperti itu. Jadi begitu. Jadi kalau ini supaya aja gejalanya seperti apa? Gejalanya jadi pada anak yang di bawah, kalau anak yang kurang dari, ini yang banyak anak kurang dari 18 tahun umurnya. Yang kedua dia tidak bisa kencing sama sekali atau kencingnya sangat sedikit sekali. Juga bisa kencing tapi warnanya coklat ya, sangat sangat kental istilahnya seperti itu, bahkan mungkin kencing berdarah istilahnya. Ya tentunya ini harus waspada, ini dengan gagal ginjal, bukan gagal ginjal, istilahnya gangguan ginjal akut. Kalau dulu gagal ginjal, kalau sekarang istilahnya gangguan ginjal akut. Ini juga untuk dipahami. Jadi gejala-gejalanya sudah sekian jam anak nggak kencing, kalau kencing warnanya coklat, warna coklat atau mungkin kuning tua dan sebagainya. Sebanyak minum, sudah minum banyak ternyata juga nggak bisa kencing, misalnya seperti itu. Nah itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit ya, seperti itu. Mungkin demikian untuk tambahannya sekedarnya. Ya, matur suwun Dokter Safak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bagaimana asuh menerapkan adab serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama di usia golden period tadi, balita. Silakan. Saya juga malah menarik ini, Dr. Agus Sukoco. Kira-kira bisa nggak memantau membuat itu tadi milestone untuk menjadi anak soleh itu? Ya. Pada umur itu mungkin sesuatu yang kalau kita kan sudah ada yang dewasa ini, kalau yang anak-anak kira-kira bagaimana? Ini menurut saya sangat menarik ini. Mungkin bagaimana dari sisi adab tadi, Dok? Ya. Ya. Saya kira ini bisa di follow up nanti MPKO bekerja sama dengan Majelis Tarjih, mungkin membuat milestone anak soleh, ya. Sehingga ada indikator-indikator anak soleh yang menjadi pegangan bagi orang tua. Ya. Ini kalau anaknya sudah 2 tahun apa saja yang harus sudah dilakukan, ya, 3 tahun apa saja yang sudah dilakukan. Menurut saya ini sangat menarik, Dr. Safak. Ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa di follow up oleh MPKO. Ya, ada ini di MPKO ini alhamdulillah cukup banyak, tadi ada Pak Agus Kusnadi, ada Pak Agus Budiantoro, ada Dr. Faisal, ya. Ini tadi ada Dr. Rahma, ya. Alhamdulillah ini menurut saya menjadi catatan penting ya hari ini untuk membuat milestone anak soleh. Terima kasih Dr. Safak. Ide yang bagus ya, Dok. Ada yang raise hand, Dok, Pak Abdul Manang dari PDM Kota Kendari. Silakan, Bapak. Silakan unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tentang pembinaan anak untuk mencapai anak yang saleh. Ini yang menarik. Yang saya ingin barangkali sampaikan, ini kalau kita melihat kondisi anak sekarang ini yang ada, itu sangat miras kita lihat. Kenapa? Anak-anak sekarang baru umur 3 tahun sampai 5 tahun itu mulai ada perkembangan yang lebih banyak kepada sesuatu yang negatif bekerja. Ini barangkali apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak seperti ini bisa kita membina mereka sehingga menciptakan anak itu saleh. Kalau anak kita sendiri itu tidak ada masalah, tetapi anak orang lain yang kita lihat di luar yang tidak dibina dengan orang tuanya, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan sehingga anak itu bisa kita mampu untuk memberikan suatu nilai yang lebih baik agar mereka ini anak ini seperti ini bisa berubah sifat-sifatnya. Contoh saya bisa ambil satu contoh Pak, di masjid kami itu banyak anak-anak itu nakal. Tetapi ada orang lain yang mengusir kalau dari masjid, kalau saya tidak mengusir. Tetapi saya panggil ke depan untuk berdiri. Nah ini seperti ini yang kita harus lakukan agar anak-anak seperti ini kita bisa membina atau bisa menundukkan mereka. Itu yang harus kita lakukan sebagaimana dijelaskan tadi Pak Dokter, itu sangat bagus sekali Dokter Pak Syafa. Yang kedua, pembicara kedua tadi, nah ini barangkali bisa memberikan langkah-langkah sesuai dengan metode di dalam ilmu kesehatan tentang pembinaan anak. Kalau dari agama ya oke, kita sudah bisa membaca hadis-hadisnya.
dengan Al-Quran, apa yang disampaikan tadi Pak Dr. Agus Kaca, itu sangat memberikan pencerahan kepada kita. Nah, yang kedua ini barangkali pergi memberikan sedikit tip-tip di dalam pembinaan anak yang bukan anak kita, Pak. Nah, barangkali demikian. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Manan. Dr. Agus, Dr. Safak ada tanggapan? Ya, mungkin Silakan. belum Pak Agus, mungkin saya dulu. Monggo. Ya, jadi begini, kalau menurut saya, jadi anak diajak ke masjid, misalnya berjamaah di masjid, itu sebelumnya anak sudah tahu dulu antara itu boleh dan tidak boleh. Jadi bukan dibiarkan yang penting ke masjid, bukan. Ya, jadi tujuan ke masjid itu untuk apa? Nah, kalau tujuan masjid itu untuk sholat, itu kalau di sholat adabnya seperti apa? Oh, nggak boleh rame, nggak boleh begini, dan sebagainya. Jadi itu sudah dilatih dulu. Jadi sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Persoalannya adalah tadi saya sampaikan, Dr. Abdul Manang tadi kan, mungkin anak kita nggak apa, mungkin anak kita udah terlatih, namanya anak-anak itu menular penyakitnya. Yang lain, oh lari-lari dan sebagainya kan senang. Anak itu harus diajak main, memang anunya harus main. Tapi harus difahamkan dulu, kan anak umur 3 tahun sudah ini boleh atau nggak boleh makan ini. Tadi makan pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, ya seperti itu udah tahu dia, oh begini. Nah, kita sholat harus begini, misalnya saat itu. Tapi ketika udah lepas sholatnya, ya monggo misalnya katakanlah main-main, namanya dunia anak-anak kan seperti itu. Sehingga ada namanya serambi kan di masjid itu kadang-kadang ada serambi. Masalahnya kalau masjidnya nggak ada serambinya itu masjid musola ya. Kalau di serambi bisa anak-anak main di situ setelah selesai sholat. Udah selesai sholat. Jadi ketika membawa anak, itu syaratnya pemahaman saya, itu anak sudah tahu dulu, ini boleh dikerjakan atau enggak, kemudian sholat itu untuk apa, ketika sholat di masjid nggak boleh apa. Jadi tidak membiarkan anak nggak tahu tata cara di masjid. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus, nah, nanti adabnya di dalam seperti apa dan sebagainya. Begitu menurut pemahaman saya seperti itu, tapi mungkin karena tadi orang lain mungkin tidak pakai adab seperti itu. Makanya tadi di bawah yang paling bawah tadi yang seperti apa, mengajarinya seperti apa. Mungkin demikian kalau saya. Monggo. Ya, matur suwun Dr. Safak. Dr. Agus, monggo Dok. Ya, saya kira sudah komprehensif jawaban Dr. Safak ya. Tapi menurut saya itu tadi yang disampaikan Dr. Safak perlu kita follow up Dr. Ekor ini. Milestone anak soleh ya, ini sangat-sangat menarik ya, sangat menarik dan mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan sehingga keluarga-keluarga muslim kita itu punya indikator-indikator yang harus dicapai untuk mengantarkan anaknya menjadi anak soleh. Insya Allah kajian kita di Sabtu depan ini tidak kalah menariknya, ya, mendekati masa mukallaf, ya, bersama Dr. Khairudin Basori, Insya Allah nanti psikolog, ya. Nah, Insya Allah ini juga tidak kalah menariknya. Mohon di Sabtu depan bisa kembali bergabung. Ya. Demikian Dr. Ekor ini dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, teman-teman, terima kasih Dr. Agus Sukatus dan Dr. Safak, Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini pada Golden Habits Forum yang pertemuan ke-83. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan juga meningkatkan kesadaran kita bahwa generasi pada golden period di usia balita ini sangat penting untuk kita monitor, baik itu pertumbuhan perkembangannya secara fisik maupun kemampuannya, namun juga bagaimana kita membekali mereka, mengarahkan mereka dari sisi agama agar nanti ke depannya mereka benar-benar menjadi generasi penerus kita yang menjadi anak solehah yang akan menjadi salah satu bekal kita nantinya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu lagi pada minggu berikutnya, minggu depan untuk pertemuan selanjutnya masih di dalam forum Golden Habit. Mudah-mudahan selalu sehat dalam menjalankan tugas dan amanah. Insya Allah kita semua masih mempunyai banyak tugas dan amanah dalam minggu ini maupun minggu ke depan. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, walaupun hanya 1 jam pertemuan pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya sebagai moderator pada pagi hari ini tentu saja masih banyak kurangnya dalam mendampingi Bapak Ibu bersilaturahmi, talafil ilmi, sharing di dalam Golden Habit Forum pagi hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon pamit. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.